Halo, salam sejahtera. Perkenalkan, saya Dilia Anggraini dengan NIM 250301020656. Prodi S1 PJJ Akuntansi. Dengan video presentasi ini untuk memenuhi tugas proyek dari mata kuliah Manajemen Strategik yang diampu oleh Ibu Cindy Claudia Putri. Silakan disimak. Baik, di sini saya akan menjelaskan proyek dengan judul Pengembangan Rencana Strategis untuk PT Indomaret Koprisma Tama atau Indomaret dalam menghadapi transformasi digital. Sebelum itu, kita perlu mengetahui apa PT Indomaret Koprisma Tama. PT Indomaret Koprisma Tama sendiri adalah perusahaan yang bergerak di sektor retail modern yang menghadapi tantangan dari perilaku konsumen dan persaingan berbasis digital. Transformasi digital sendiri itu menjadi kebutuhan strategis bagi para perusahaan untuk bertahan dan berkembang di tengah berkembangnya teknologi saat ini. Langkah pertama adalah analisis lingkungan, yang dimana mencakup analisis eksternal dan internal. Analisis eksternal sendiri itu ada analisis PESTEL, yang mencakup politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Untuk politik sendiri itu adalah dukungan pemerintah terhadap digitalisasi bisnis melalui regulasi UMKM Go Digital. Untuk ekonomi, itu perubahan perilaku konsumen yang semakin mengutamakan kemudahan, kecepatan, dan layanan digital. Untuk teknologi sendiri, itu perkembangan e-komersi, AI, dan big data. Untuk lingkungan, itu tuntutan efisiensi energi dan pengurangan penggunaan kertas melalui sistem digital. Untuk yang hukum, itu adalah regulasi perlindungan data dan keamanan informasi. Masih dari analisis eksternal, ada Porter 5-4C, yang dimana sebuah metode untuk mengetahui kekuatan industri berdasarkan faktor-faktor eksternal perusahaan. Itu mencakup 5. Yang pertama ada ancaman pendatang baru, itu nilainya tinggi karena digitalisasi memudahkan pemain baru atau pesaing baru untuk masuk pasar. Ada juga daya tawar masuk, itu nilainya sedang karena bergantung pada penyedia teknologi dan sistem digital. Untuk yang ketiga ada daya tawar pembeli, itu sangat tinggi karena konsumen memiliki banyak alternatif yang lain. Yang keempat ada ancaman substitusi, itu juga termasuk tinggi karena banyaknya muncul platform dan layanan digital alternatif lainnya. Yang kelima ada persaingan industri, itu juga sangat ketat terutama dari retail dan startup digital native. Dan selanjutnya ada analisis lingkungan yang dari internal itu terbagi menjadi 2, yaitu RBV atau Resource Based View yang mencakup sumber daya berwujud dari infrastruktur operasional, modal, dan keuangan. Sumber daya tidak berwujud itu ada brand, loyalitas pelanggan. Dari kapabilitas ada pengalaman industri dan keterbatasan SDM digital. Sedangkan dari analisis SWOT itu ada strength, yaitu brand yang dikenal, basis pelanggan loyal, weakness tersendiri itu sistem IT yang belum terintegrasi dan SDM digital terbatas. Sedangkan untuk opportunities, pasar digital berkembang dengan pesat, sedangkan threats, kompetitor digital dan perubahan teknologi yang cepat. Di slide 5 ini membahas tentang pengembangan strategi. Yang pertama ada alternatif strategi, itu ada 1, digitalisasi proses bisnis internal, bertujuan meningkatkan efisiensi operasional melalui integrasi sistem informasi seperti ERP untuk pengelolaan stok, distribusi, dan keuangan, serta CRM untuk pengelolaan data dan hubungan pelanggan. Dengan sistem terintegrasi, perusahaan dapat mengambil keputusan berbasis data secara lebih cepat dan akurat. Kedua, ada pengembangan kanal penjualan digital. Perusahaan dapat mengembangkan dan mengoptimalkan kanal penjualan digital seperti aplikasi mobile, website, dan integrasi dengan platform online. Yang ketiga ada peningkatan kapabilitas SDM melalui pelatihan digital. Transformasi digital memerlukan sumber daya manusia yang kompeten. Oleh karena itu, perusahaan memerlukan pelatihan digital, reskilling, dan upskilling karyawan, serta merekrut talenta digital untuk mendukung implementasi teknologi baru. dalam pengembangan strategi juga dibutuhkan formulasi strategi seperti TOWS Matrix. Yang pertama ada SO strategi, yang dimana perusahaan memanfaatkan kekuatan berupa brand yang kuat dan basis pelanggan loyal untuk melakukan ekspansi ke pasar digital. Yang kedua ada WO strategi, untuk mengatasi kelemahan berupa keterbatasan SDM digital. Perusahaan memanfaatkan peluang perkembangan teknologi dengan melakukan pelatihan. Yang ketiga ada ST strategi,
di mana perusahaan menggunakan kekuatan internal untuk menghadapi ancaman persaingan digital dengan melakukan cara inovasi. Yang terakhir ada WT strategi, untuk meminimalkan risiko akibat keterbatasan internal dan tekanan eksternal. Perusahaan menjalin kolaborasi dengan mitra teknologi. Selanjutnya ada rencana implementasi strategi, yang dimana pertama ada langkah implementasi, diawali dengan audit sistem dan kesiapan digital dari perusahaan. Yang kedua, ada pengembangan sistem digital melalui website maupun aplikasi. Yang ketiga, ada pelatihan SDM dan perubahan budaya dari organisasi perusahaan. Keempat, peluncuran dan evaluasi secara bertahap. Dari sumber daya, itu ada SDM yang mencakup tim IT, konsultan digital, dan karyawan internal. Dari teknologi, itu software itu sendiri. Keuangan mencakup anggaran investasi dan pelatihan. Untuk jadwalnya sendiri, itu ada jangka pendek, menengah, dan panjang. Jangka pendek dari 0 sampai 6 bulan. Itu untuk persiapan dan pengembangan sistem. Untuk jangka menengah 6 sampai 12 bulan untuk implementasi dan pelatihan. Jangka panjang sendiri itu lebih dari 12 bulan untuk evaluasi dan pengembangan lanjutan. Selanjutnya ada KPI yang terdiri dari persentase proses bisnis, peningkatan penjualan digital, tingkat kepuasan pelanggan, dan produktivitas karyawan. Tidak lupa manajemen resiko, yaitu ada risiko resistensi karyawan dan kegagalan sistem. Ada juga mitigasi, yaitu pelatihan, uji coba sistem, dan dukungan dari manajemen. Nah, dari hasil penjabaran tadi, diharapkan dapat membantu PT Indomaret Prisma Tama dalam memperkuat posisi sebagai pemimpin retail modern di Indonesia. Dengan memanfaatkan teknologi digital secara optimal, Indomaret dapat meningkatkan efisiensi operasional, memperkuat pengalaman pelanggan, serta merespon dinamika pasar yang semakin digital dan kompetitif. Keberhasilan ini sangat bergantung pada komitmen manajemen, kesiapan sumber daya manusia, serta kemampuan perusahaan dalam berinovasi secara berkelanjutan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam presentasi proyek kali ini. Terima kasih.